Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzalika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Asmaul Husna yang dirahmati Allah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan serangkaian amal ibadah kepadanya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam adalah kita sampaikan pula kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan kepada para umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib Allah yang ke-17 yaitu Hayyan. Dialah Allah yang zat yang maha hidup. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kriteria Tuhan itu mesti harus hidup dan menghidupi dan menjadi sumber kehidupan. Itulah yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum al-ayah. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Dia yang maha hidup. Jadi kalau ada Tuhan kok enggak hidup, ya bukan Tuhan. Kok ada sembahan enggak hidup, ya bukan pantas untuk disembah. Apalagi mosok Tuhan harus dihidupi, harus dibuat kemudian harus dirawat. Wah, ini tidak masuk dalam kriteria Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Aqidatul Awam, sifat wajib Allah yang ke-17 itu adalah Dialah Hayyan yang maha hidup. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sumber kehidupan. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya pada ayat yang ke-30 Allah nyatakan awalam yarul ladina kafaru annas samawati wal ardu kanatan ratqan fafatabnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyun afala yu'minun. Dan apakah orang-orang yang ingkar kepada Allah itu tidak mengetahui bahwa langit dan bumi ini dulu keadaannya adalah menyatu. Jadi bumi dan langit itu dulu
menyatu, merapat. Kanatan rotqan fafataqnahuma, kemudian dialah Allah yang memisahkan antara keduanya ini. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyun, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan segala sesuatu yang ada di bumi dan langit ini hidup. Afala yu'minun, tidakkah mereka itu beriman? Tidaklah mereka mengetahui tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan bumi dan langit. Jadi alam jagat raya ini, kalau dalam teori ilmu pengetahuan dan teknologi itu ada teori Big Bang. Jadi dulu sumber satu, kemudian pecah, dan setelah itu ya sudah, mereka susah untuk menjelaskan kok dari yang satu, benda yang satu kemudian berpisah, pecah dan berpisah, terus bisa meletakkan posisinya masing-masing. Ini mereka sendiri juga bingung gimana cara menjelaskannya. Kenapa? Karena nggak kenal Tuhan. Nah, kalau kita sebagai orang-orang yang beriman, penjelasannya mudah. Itu ada yang mengatur, itu ada yang memisahkan, ada yang meletakkan posisi masing-masing. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas, gamblang, nggak ada lagi untuk penafsiran apa-apa. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah juga perlu menjelaskan. Nah, setelah dipisahkan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghidupkan. Jadi di bumi ini kemudian bagaimana cara Allah menghidupkan? Bagi Allah mudah. Alam jagat raya yang segini besarnya, bumi yang terhampar begini luasnya, supaya kita tahu betapa luasnya bumi, sampai Allah itu mengingatkan kita untuk supaya kita itu banyak jalan-jalan di muka bumi. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Al-ayat. Fasiru fil ardi, kamu sekalian jalan-jalanlah kamu sekalian ke muka bumi ini. Jadi kita memang disuruh piknik gitu, suruh jalan-jalan, suruh melihat bagaimana bumi dihamparkan oleh Allah begini luasnya. Kalau bumi Serpong Dame kan cuman ya segini saja kan. Ini hanya bagian kecil yang tidak nampak kalau dilihat di dalam peta yang besar. Nah, karena itu sengaja Allah perintahkan. Maka begitu seseorang itu banyak melakukan perjalanan melihat alam yang seluas ini, kehidupan yang begitu menakjubkan di belahan bumi ini, maka orang akhirnya terbuka pikiran dan hatinya. Maka sering ada yang seloroh, kalau orang pikirannya itu cupet, pikirannya sempit, orang bilang apa Pak? Orang bilang apa Bu? Kurang piknik katanya. Jadi kalau orang yang tidak pernah jalan-jalan kemana-mana, itu cenderung ya pikirannya belum kebuka. Maka kita dianjurkan, ayo fasiru fil ardi, silahkan kamu sekalian untuk jalan-jalan ke seluruh penjuru bumi ini. Nah, begitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan bagaimana setelah itu kita bisa melihat wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Allah jadikan apa-apa yang ada di bumi ini hidup dengan Allah, dengan cara Allah menjadikan airlah menjadi sumber kehidupan bagi makhluknya yang ada di alam jagat raya ini.
Maka Allah siapkan dengan sepenuhnya, secukup-cukupnya. Dan kadang-kadang malah Allah berikan berlebihan. Nah, maka sesungguhnya segala sesuatu yang berlebihan itu ya merepotkan bagi manusia. Tapi kadang-kadang manusia kan pengennya semuanya maunya lebih, padahal segala sesuatu yang berlebihan itu bisa jadi malah merepotkan. Begitu dikirim banjir baru, waduh ini kebanyakan ini mah gitu. Lah kalau banjirnya banjir uang nggak apa-apa, kalau banjir air ini wah basah semua. Sama saja kalaupun dibanjiri uang juga merepotkan. Akhirnya apa? Nggak ada nilai uangnya itu karena saking banyaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka wajib bagi Allah, wajib bagi Tuhan yang pantas disembah itu ya yang hidup dan maha hidup. Maka pantas kalau makhluknya itu beribadah kepadanya, menyembah kepadanya. Kenapa? Sumber kehidupannya ada di Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidzunubi ibadi khabira. Dalam surat Al-Furqan ayat ke-58 Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, maka hendaknya kamu sekalian berserahlah kepada Allah, wa tawakkal 'alal hayy, karena dialah Allah yang maha hidup itu pantas kamu serahkan, kamu bertawakal kepadanya. Alladzi la yamutu, karena yang tidak pernah mati. Wasabbih bihamdih, dan bertasbihlah kamu sekalian untuk memuji kepadanya. Wa kafa bihi bidzunubi ibadi khabira, dan cukuplah dia yang maha mengetahui dosa-dosa hambanya. Maka karena begitu Allah itu menjadi sumber kehidupan. Kalau sumber kehidupan artinya segala sesuatu kebutuhan bagi manusia, siapa yang menyiapkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Al-ayah. Dialah Allah yang menjadikan semuanya ini untuk kamu sekalian. Allah menciptakan alam untuk manusia. Allah menciptakan isinya segala macam tumbuh-tumbuhan, segala macam tanaman, segala macam buah-buahan, segala macam binatang, semuanya diciptakan untuk kamu sekalian, kata Allah. Bahkan Allah masih menyimpan untuk persediaan bagi manusia, disimpan di mana? Di dalam laut. Itu sumber kehidupan, sumber segala sesuatu yang ada di dalam itu masih sangat banyak sekali. Maka kalau kita ingat bagaimana Nabi Musa alaihissalam pengen tahu, ya Allah, adakah makhlukmu yang hidup dari sejak engkau ciptakan sampai saat ini di dalam laut? Ada, kata Allah. Aku pengen lihat. Begitu, ya sudah, kamu agak menjauh dari pantai. Kemudian dimunculkan ikan yang begitu besar, sampai 2 hari Nabi Musa itu melihat, dia nampak terus begitu meninggi sampai hampir, ya seakan-akan sampai setingginya hampir langit, katanya. Waduh, ini tinggi banget, besar sekali. Nggak kebayang selama 2 hari itu terus muncul hanya satu ikan saja, terus saja
Baru setelah itu 2 hari itu baru kelihatan matanya. Masya Allah, segini besarnya. Ya Allah, udah. Apakah ini ada temannya juga? Ada, ini hanya bagian salah satu dari makhluk Allah yang disiapkan untuk manusia. Ini sumber nutrisi, ini sumber sumber makanan bagi manusia nanti. Nah, Barakallahu Rabbul Alamin. Surat Al-Mu'min ayat ke-64. Dialah Allah yang menjadikan bumi bagi kamu sekalian untuk bisa tinggal. Ja'ala lakumul arda qarara. Engkau bisa tinggal di muka bumi ini. Karena Allah sudah menyiapkan segala sesuatunya. Was-samaa'a bina. Dan Allah jadikan langit itu sebagai atap. Jadi kalau engkau memandang ke atas itu ada batasnya. Oh, ada langit. Batas pandangan kita. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Dan Allah menjadikan kamu sekalian dibentuk oleh Allah dengan bentuk yang paling indah, yang paling baik di antara makhluk-makhluknya. Fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Dan Allah siapkan rizki bagi kamu sekalian, hal-hal yang baik untuk kamu sekalian. Dzalikumullahu rabbukum. Itu loh kebaikan Tuhanmu, memberikan keberkahan kepadamu. Fatabarakallahu Rabbul Alamin. Dialah yang mencipta alam jagat raya ini. Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lahuddin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dilanjutkan ayat berikutnya, ayat ke-65. Dialah yang maha hidup. Enggak ada Tuhan yang pantas diibadai kecuali Dia. Fad'uhu, maka kamu mintalah, berdoalah kamu kepadanya, kepada Zat yang maha hidup itu. Mukhlisina lahuddin, dengan tulus dan ikhlas dalam berdoa memohon kepadanya dan dalam menjalani agama. Perintah Allah itu lakukan dengan tulus dan ikhlas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji itu hanya milik Allah yang telah menciptakan alam jagat raya ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan bahwa ya wajib bagi Allah hidup. Kenapa? Karena Allah yang harus memberikan kehidupan. Allah yang akan menjadikan makhluknya juga hidup. Kalau tidak maha hidup, bagaimana mungkin akan bisa memberikan kehidupan? Bagaimana akan bisa menghidupkan? Dan begitu Allah Subhanahu wa taala berikan sarana prasarana dalam kehidupan ini. Allah sengaja menghamparkan bumi ini sehingga kita bisa tinggal di muka bumi ini. Kemudian Allah juga sudah menyiapkan segala sesuatunya. Kita dibentuk dalam makhluk yang sangat baik. Maka Allah fa ahsana suwarakum, sebaik-baik bentuk makhluk itu manusia. Itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka pernah lihat ini enggak makhluk jin, setan? Pernah lihat enggak, Bu? Ya kan? Nah, itu bentuknya enggak ada yang simetris. Ada yang bentuknya matanya ada di jidatnya, ada telinganya di mana, ada yang tangannya bisa lebih panjang daripada badannya. Masya Allah, itu makhluk jin-jin itu bentuknya udah enggak, ya begitulah memang, supaya memang Allah kamu itu sudah diciptakan yang makhluk yang paling sempurna, yang paling baik. Walaqad karramna bani Adam khalaqakum min turab, al-ayah. Dialah yang menciptakan kamu sekalian makhluk yang paling mulia
di antara makhluk-makhluk yang lain. Karena itu, karena makhluk manusia itu makhluk yang paling baik, nggak boleh dihina, nggak boleh direndahkan. Kenapa? Dia makhluk Allah, Allah saja memuliakan. Kok kita manusia menghinakan? Pernah saya cerita ya, seorang nabi namanya Nabi Yashkur, lihat anjing mendekati, dia pengen mendekati, dia usir, dan sambil menghardik, sana pergi, kamu itu udah bentuknya udah jelek, najis lagi. Itu langsung ditegur sama Allah, hei Yashkur, kamu menghina ciptaanku, emang kamu bisa bikin anjing yang cakep kayak apa? Itu Nabi Yashkur langsung terkaget, nangis, sejadi-jadi, ya Allah, saya mohon maaf ya Allah, mohon ampun ya Allah. Itu penyesalannya bukan hanya sehari, bukan hanya seminggu, bukan hanya sebulan, bahkan sampai bertahun-tahun itu masih nangis gitu kan. Saking apa? Ya, masa iya makhluk terus menghina ciptaan Tuhan yang maha agung ini. Allah tegur, kamu bisa bikin anjing yang cakep kayak kamu itu kayak apa coba? Itu langsung itu. Karena saking lamanya menangis, Nabi Yashkur ini akhirnya dapat gelar oleh Allah, Nuh. Nuh itu orang yang banyak menangis. Tuh. Itu orang yang disayang oleh Allah. Begitu dia mengucap sesuatu yang melanggar, yang menyimpang, langsung ditegur oleh Allah. Itu karena Allah sayang. Lah kita, ya kan, udah caci maki nggak karuan, ditegur sama Allah nggak? Nah, kalau gitu, waduh ya Allah, makanya kita harus istighfar, banyak istighfar. Nah, kita pangkatnya bukan nabi, bukan rasul, jadi kadang-kadang udah caci maki nggak karuan, udah di medsos, di apa, masih bisa ketawa-ketawa aja. Padahal mestinya kita juga malu, ya Allah, nggak pantas kita untuk mencaci maki, menghina kepada sesama makhluk, apalagi manusia. Allah aja sudah menciptakan yang paling sempurna, paling baik, masih kita hina-hina. Begitu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, kalau ada tanggapan pertanyaan dipersilahkan. Salam. Ustaz, tadi sifat ayat bagi Allah itu apakah sama juga ayat manusia itu kan itu ayat juga makhluk itu. Nah itu membedakannya kalau ayat bagi Allah dan bagi manusia atau makhluk yang lain. Iya. Sifat itu kan karakter khas. Bagi Allah dan bagi manusia pasti berbeda. Sumber dan bagian kecil dari sumber. Manusia bisa hidup karena diberikan oleh Allah hidup. Nah, sehingga manusia bisa punya gambaran, oh iya ya, lawannya hidup itu mati. Untuk menggambarkan, iya, sampai Allah pernah menggambarkan. Jadi Tuhan itu yang mesti wajib, ya, wajibul wujub bahwa Tuhan itu hidup. Kenapa sampai Allah menjelaskan Tuhan itu mesti hidup? Karena ada yang menyembah Tuhan yang enggak hidup. Berarti kalau enggak hidup, bergerak aja enggak, bernafas juga enggak. Terus kalau nafas saja nggak bisa, gerak aja nggak bisa melakukan aktivitas apa? Nggak bisa apa-apa kan? Nah, jadi tanda supaya manusia juga tergambar, oh kalau hidup, iya ya, Allah itu kasih kita hidup, itu bisa leluasa luar biasa, kita bisa bergerak, sekalipun tetap terbatas, gitu. Nah, kan lain hanya
berarti Allah Subhanahu wa taala sumber kehidupan dan maha hidup, ya tidak terbatas. Jadi kalau apakah ya serupa tapi tidak sama, karena apa? Sumbernya satu, kehidupan kita ini, sehingga akhirnya kita bisa bernafas, bergerak, berpikir, berkreasi, berinovasi, bisa berjalan, bisa berlari, bisa melompat, bisa terbang. Manusia begitu hidup saja sudah sebegitu luar biasanya. Kalau begitu terbayang oleh kita, berarti Allah yang Maha. Iya, bumi langit yang tadinya menyatu dipisahkan oleh Allah, diletakkan masing-masing. Matahari diletakkan di posisi sebelah mana, bulan di sebelah mana, ini itu saking kenapa? Ya maha hidup, jadi bisa semuanya, bisa hidup semuanya. Begitu gambaran. Baik, Yanis. Halo Ibu, ada yang tanya? Biasanya kakak-kakak ini tanya. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillah kita di minggu, di Ahad pertama di bulan Januari tahun baru, kita sudah bisa melaksanakan aktivitas ini, mengenal Allah, mengenal sifat wajib Allah. Ya Allah, asyraful ulum ma'rifatullah, ilmu yang akan memuliakan dirimu adalah ilmu engkau mengenal kepada Allah. Jadi alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa lebih mengenal Allah lewat sifat-sifat wajibnya. Nanti selesai ini kita akan melanjutkan kajian tentang nama-nama indahnya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita diberikan tetap iman Islam, diberikan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan kita, disampaikan hajat kita, dikabulkan doa kita, dijadikan anak turun kita anak yang soleh dan solihah. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.